Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua dan selamat pagi kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologi Ibu Ina Andini. Izin perkenalkan diri, nama saya Geni Rosdianti dengan 3 digit tim terakhir 006. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas poster yang telah kami buat. Adapun konsep yang telah kami ambil adalah emosi, karena emosi ini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Adapun judul yang kami ambil adalah pentingnya pengendalian emosi di masa pandemi. Untuk pembagian tugasnya ada pembuatan poster yakni oleh Dini dan Keisha, serta wawancara oleh Syarhana Syarafina dan Eva Tiplatan, serta ada presentasi oleh saya sendiri. Emosi merupakan reaksi atau respon terhadap seorang atau terhadap suatu kejadian yang muncul di sekitar kita. Adapun proses emosi sendiri, yang pertama, emosi muncul karena adanya situasi. Setelah adanya situasi, lalu masuk pada penilaian dari situasi tersebut, di mana setelah menilai akan muncul reaksi dalam tubuh kita yang membuat kita untuk memunculkan suatu perilaku atau tindakan. Untuk contoh pengaplikasiannya, seperti ketika kita melihat berita di TV tentang munculnya kasus COVID-19, tentu muncul respon seperti rasa khawatir, cemas, takut, seperti itu. Yang dimana setelah munculnya rasa takut, cemas, dan khawatir itu muncul langkah dari diri kita untuk seperti waspada, sehingga kita mulai memakai masker, menyetok masker, memakai hand sanitizer, menjaga jarak, seperti itu. Lalu untuk tujuan pembuatan poster ini sendiri, yang pertama sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengantar psikologi, yang kedua untuk mengenalkan kepada pembaca tentang apa itu emosi, lalu yang ketiga ada tentang imbauan kepada pembaca akan pentingnya pengendalian emosi di masa pandemi. Lalu adapun makna di balik animasi yang kami pakai dalam poster, yang pertama ada masker, karena masker ini identik dengan masa pandemi, yang merupakan proses langkah pencegahan penularan COVID-19. Lalu ada tameng, di mana menggambarkan imunitas yang terdapat dalam tubuh, yang dapat menghadang virus dan bakteri yang akan masuk pada tubuh kita. Lalu ada seperti animasi patah hati dan juga rumah terbakar. Itu merupakan pengaplikasian dari pengertian emosi, di mana pengertian emosi tadi merupakan reaksi terhadap seseorang. Contohnya, ketika seorang yang kita sukai menyukai sahabat kita, akan muncul reaksi seperti sakit hati, sedih, menangis, seperti itu. Sedangkan adapun reaksi yang muncul saat ada kejadian di sekitar kita, seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini muncul banyak musibah seperti banjir, kebakaran, dan banyak lagi. Nah, setelah kita melihat kejadian tersebut, muncul reaksi dari dalam tubuh kita seperti rasa sedih, emosi, ingin menangis, hingga munculkan langkah untuk memberikan donasi dan seperti itu. Lalu ada trisula di sini. Kenapa trisula? Karena trisula ini merupakan struktur psikologis manusia, yaitu id, ego, dan superego, yang dimana 3 komponen ini merupakan teori kepribadian yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Lalu di sini juga ada animasi yang memiliki banyak ekspresi, karena di sini tuh menampilkan berbagai dampak dari emosi, mulai dari senang, sedih, marah, gitu. Untuk selanjutnya akan ditampilkan hasil wawancara yang dilakukan oleh rekan saya. Oke, jadi dari saya first impression. Iya. Jadi bagus, tapi untuk warnanya tuh agak ramai. Oke, kalau dari Dewi gimana, Dew? Bagus sih, jelas. Terus warnanya tuh lucu gitu, kan warna pink. Oke. Izin menjawab sebelumnya. First impression saya ketika melihat poster ini digambarkan dalam satu kata, yaitu kreatif. Kreatif dalam mengolah ide dari judul poster, yaitu pentingnya pengendalian emosi di masa pandemi. Kemudian kita bisa lebih memahami apa itu emosi, dampak emosi, fungsi pengendalian emosi, dan cara mengendalikan emosi
dengan bahasa yang bisa dipahami oleh kita sebagai pembaca dan khalayak yang insya Allah bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. 85. 85. Kalau dari Nanta? Oke, berhubung karena tulisannya bagus dan mudah dimengerti, tapi warnanya ramai. Jadi saya pikir saya kasih nilai 95. Berada di angka 9. Oke, jadi yang pertama, seperti yang saya bilang, itu tulisannya gampang dimengerti dan kalimat-kalimatnya simple tapi bisa dimengerti dengan mudah. Mm-mm. Itu aja sih. Kalau dari Dewi? Iya gitu, gambarnya tuh menarik gitu loh. Terus juga pasti kalau yang baca pasti bakal mengerti gitu loh tentang apa itu emosi dan lain-lainnya. Oke. Untuk alasannya yaitu isi kontennya menarik, mudah dipahami oleh pembaca, dan diberikan animasi atau gambar yang bisa memberikan kesan menarik dan mudah membuat poster tersebut nyaman untuk bisa memberi pemahaman lebih atas apa yang disampaikan ataupun pesan yang disampaikan. Kemudian dalam kombinasinya juga menarik, warna kombinasinya juga dengan mengusung warna terang sehingga kita para pembaca bisa lebih mendalami bacaan yang disampaikan. Dan kemudian ada animasi yang menarik yang mendukung dan menghidupkan isi konten sehingga pembaca bisa mengerti apa yang disampaikan dalam poster. Saran. Enggak deh kayaknya. Oke, dah kalau dari Nanta? Warnanya jangan terlalu ramai. Terus gambar-gambarannya, hiasan-hiasannya jangan terlalu ramai. Itu aja. Ada. Menurut saya, sebenarnya poster tersebut itu sudah kreatif dan menarik. Namun untuk lebih baiknya, saran saya sebaiknya ditambahkan lagi kata-kata yang berhubungan dengan pandemi. Karena judulnya sudah berkaitan dengan pentingnya pengendalian emosi di masa pandemi, di mana di sana ada kata kunci emosi dan pandemi, atau hal-hal yang berkaitan dengan pandemi. Kemudian ada sebab, yaitu pengertian emosi, dampak emosi, fungsi pengendalian emosi, cara mengendalikan emosi, dan ada tambahan untuk saran saya, yaitu yang berkaitan dengan judul, yaitu pentingnya pengendalian emosi di masa pandemi, seperti yang diambil dari fungsi pengendalian emosi, yaitu membangun imunitas, dengan sedikit penjelasan seperti kita harus membangun imunitas agar terhindar dari COVID-19. Atau kita bisa menambahkan juga dengan kata-kata kita harus membangun imunitas agar terhindar dari COVID-19. Atau mungkin kita bisa menambahkan juga kita harus membangun kesadaran kita agar kita bisa mematuhi aturan atau kebijakan dari pemerintah untuk selalu menerapkan gaya hidup bersih dan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang lainnya di masa pandemi. Seperti saat ini, dengan seperti itu, kita secara tidak langsung mengajak para pembaca untuk menerapkan protokol kesehatan. Kemudian saya juga mempunyai saran untuk beberapa kata atau istilah bahasa Indonesia yang mungkin masih terasa asing di telinga para pembaca, seperti kata-kata kondisi psikologis atau kata-kata memodifikasi yang solusinya itu bisa ditambahkan sedikit pengertian atau contoh yang dituliskan pada kata tersebut atau di sebelah kata tersebut. Jadi menurut saya, pendapat saya pribadi, tanpa melihat Google dan melihat apapun, pendapat saya, emosi itu berupa perasaan yang dapat diungkapkan secara tindakan maupun dengan perkataan ataupun ya tindakan. Jadi ada yang emosi bersifat negatif, ada juga yang bersifat positif. Oke, kalau mungkin Emosi kan beda-beda ya, ada positif sama negatif. Mm. Nah, kalau positif kan kayak yang emosi sementara gitu kan, tapi kalau negatif tuh kayak ngomongnya tuh kayak kasar-kasar gitu, kayak yang kotor-kotor gitu lah pokoknya. Setelah melihat dari semua yang tadi sampaikan, menurut saya emosi adalah sesuatu yang menggambarkan perasaan terhadap suatu hal, baik hal itu merupakan seorang atau kejadian, seperti senang, sedih, takut, kecewa, marah, sadar, menyesal, ataupun ekspresi lainnya terhadap suatu hal tersebut. Mungkin demikian pengertian dari saya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.